Para penggerak PPK Ormawa UNEJ, Gerakan Rakyat Rambi Puji siaga banjir. Semarak HUT RI, usaha sewa baju adat panen cuan di bulan Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rodatul Jannah bisa kembali hadir menemani waktu Anda di News 58. Selain dua berita utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik lainnya. Selama 30 menit ke depan, inilah News 58. Pemirsa, kita mulai dari informasi pertama. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini oleh PPK Ormawa Universitas Jember, UNEJ, meningkatkan kewaspadaan warga terhadap ancaman. Teknologi menjadi salah satu upaya meningkatkan kesiapan masyarakat di wilayah rawan bencana. PPK Ormawa Universitas Jember, khususnya Fakultas Kesehatan, meluncurkan program warga anti bencana, tepatnya di Desa Nogosari Rambi Puji, dengan menghadirkan teknologi alam. Ini menjadi suatu kewaspadaan bagi seluruh masyarakat. Berikut liputannya. Teknologi alarm siaga banjir ini dihadirkan sebagai solusi untuk membantu masyarakat memperoleh peringatan lebih awal ketika terdapat potensi terjadinya banjir. Kehadiran teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kepada warga. Sistem peringatan dini bekerja dengan memberikan tanda atau alarm ketika kondisi yang terdeteksi menunjukkan adanya potensi banjir. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kondisi lebih cepat tanpa harus menunggu air semakin tinggi. Jadi bencana banjir yang cukup menurut saya cukup signifikan ya di Desa Nogosari ini, karena memang ada pertemuan arus ya sungai besar di Jember, Sungai Bedadung, Sungai Rambi Puji, ada 3 sungai itu, dan kemungkinan ya tahun-tahun ke depan meskipun kita tidak berharap hal-hal semacam itu bisa terjadi lagi, tergantung dari musim hujan yang tinggi atau tidak gitu ya. Peringatan yang diberikan teknologi tersebut dapat menjadi acuan bagi warga untuk segera melakukan langkah antisipasi, mulai dari mengamankan barang berharga hingga mempersiapkan proses evakuasi apabila situasi semakin membahayakan. Ya, baik, untuk penyempurnaan alat ini kami sebelumnya sudah melakukan audiensi, terutama terhadap yang pertama pada pemerintah desa, lalu yang kedua terhadap masyarakat, dan yang ketiga ini terhadap para stakeholder. Terutama dalam menentukan solusi ini kami tidak menentukannya sendiri, tetapi berdasarkan hasil musyawarah bersama terkait dengan dikoneksikan terhadap masjid atau terhadap software yang lainnya, itu masih dalam proses pengembangan. Sementara ini kami pastikan bahwa dalam website yang kami buat terkhususkan kepada Destana itu sudah berjalan dengan maksimal, dan ketika nanti kami akan coba dengan menghubungkan dengan masjid, kami akan melakukan itu, dan itu sudah pernah kami uji coba sebelumnya oleh tim ahli kami, dan jika akan dilaksanakan itu butuh evaluasi kembali, karena pada saat banjir terjadi ini listrik ini padam semua. Melalui pemanfaatan teknologi ini, PPK Ormawa Fakultas Kesehatan berharap warga Desa Rambi Puji semakin tanggap terhadap potensi banjir. Teknologi peringatan dini diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih siap, cepat, dan mandiri dalam menghadapi bencana. Pemanfaatan teknologi alarm siaga banjir menjadi langkah PPK Ormawa Fakultas Kesehatan dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan masyarakat. Dengan peringatan yang lebih cepat, warga Desa Rambi Puji diharapkan mampu mengambil tindakan lebih dini saat ancaman banjir datang. Ria Ilhana melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana meriah penuh semangat terlihat para klien ODGJ turut mengikuti kegiatan perlombaan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
Sejak awal kegiatan, para peserta terlihat antusias mengikuti setiap perlombaan. Lupa, para pendamping dan tenaga kesehatan juga turut serta menemani klien. Berbagai lomba digelar tak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga menjadi kesempatan bagi para klien untuk berinteraksi, kerjasama, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Sorak-sorai dan gelak tawa terdengar. Setiap peserta dengan semangat dan gembira mengikuti perlombaan. Semua menikmati kebersamaan yang tercipta dalam momen peringatan kemerdekaan ini. Jadi kegiatan ini kita rutin, kita lakukan setiap hari. Namun untuk kegiatan lomba, ini tiap tahun kita agendakan ada perlombaan dalam rangka menyambut 17 Agustus 2026. Dan tujuannya ini adalah relaksasi untuk mengasah keterampilan pada klien dan memulihkan mental mereka agar supaya mereka bisa bersosial kepada masyarakat, dan terlebih ada adik-adik PPL dari UIN, UIJ, dan UNMU, mereka bisa bersosial dengan mereka dan menumbuhkan keberanian pada diri klien. Dimanapun kita harus menghargai mereka, sekalipun mereka dengan gangguan kejiwaan, kita tetap menghargai mereka sebagai manusia. Dan yang seperti kita lihat tadi, ada klien kita yang menangis karena mungkin mereka tidak pernah mengikuti perlombaan seperti ini, dan hanya disinilah kita menghargai mereka. Yang ikut ini ada sekitar 17 klien. 17 klien ini kondisinya sudah kondusif, sudah membaik, jadi kita ikutkan. Dan untuk klien-klien yang belum kondusif, kita tidak berani untuk mengikut sertakan mereka. Bagi klien, kegiatan ini menjadi momen berharga untuk mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan positif. Perlombaan 17 Agustus menjadi bukti bahwa setiap kemerdekaan dapat dirasakan dan dirayakan oleh semua kalangan. Tak hanya sekedar meriah, momen ini juga mempererat rasa kebersamaan antara para klien, pendamping, dan seluruh pihak yang terlibat. Sejauh ini sih memang kita melihat ada perkembangan dari segi motoriknya klien, terus empatinya. Kalau kita lihat kan tadi ada salah satu klien yang ketika diajak seru-seruan terharu sampai nangis gitu ya, namanya Pak Wahab. Itu menunjukkan bahwa sisi empati dan emosionalnya juga terlatih gitu. Juga kalau kita lihat antara klien satu dengan yang lain juga terjalin interaksi yang secara nggak langsung, itu juga melatih psikososial mereka. Biasanya sih kita relaksasi ya, ngaji untuk mengingat ketuhanan mereka, spiritual mereka, melatih itu. Juga biasanya ada satu klien yang menonjol sekali ketika relaksasi, namanya Mbak Sani. Beliau nyanyi sholawatan, ngaji gitu, semangat sekali gitu. Dan itu mendukung klien-klien yang lain untuk ngaji dan bersolawat bersama. Dengan semangat kemerdekaan, diharapkan para klien dapat terus menjalin hubungan sosial serta menjalani kegiatan sehari-hari dengan semangat. Nafis Nisa melaporkan. Penjualan online tekan pedagang bendera jalanan. Akan kami tayangkan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di News 58. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di News 58. Pemirsa, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih terlihat berjualan di tepi jalan. Namun ramainya musim kemerdekaan tidak selalu membawa peningkatan pembeli. Salah satu pedagang di pinggir jalan, Bapak Alwi, mengaku penjualan benderanya menurun dikarenakan maraknya platform penjualan online. Berikut liputannya. Bapak Alwi telah berjualan bendera merah putih selama kurang lebih 10 tahun. Ia mengatakan bahwa penjualan tahun ini terasa lebih sepi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sebelum maraknya penjualan online, pendapatan hariannya bisa mencapai sekitar Rp500.000. Kini, omset yang diperoleh hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp60.000 per hari karena jumlah pembeli di lapak pinggir jalan semakin berkurang. Ia menjual bendera ukuran besar sekitar Rp500.000, ukuran sedang sekitar Rp20.000,
hingga Rp50.000, sedangkan ukuran kecil dijual sekitar Rp5.000-an. Perubahan kebiasaan masyarakat menjadi penyebab utama menurunnya penjualan. Banyak pembeli memilih memesan bendera secara online karena dianggap lebih praktis. Apa ini Pak naik? Biasanya rapinya itu tanggal 31, 31, tanggal 1 itu. Meski pendapatannya menurun, Bapak Alwi tetap bertahan berjualan setiap musim kemerdekaan. Ia berharap masyarakat kembali membeli bendera secara langsung agar pedagang kecil di pinggir jalan tetap dapat memperoleh penghasilan. Ia mengaku usaha tersebut telah menjadi sumber penghasilan yang ditekuni selama bertahun-tahun. Bapak Alwi berharap masyarakat lebih memperhatikan pedagang kecil di pinggir jalan agar mereka tetap dapat memperoleh penghasilan dan mempertahankan usahanya di tengah persaingan penjualan online. Yunaria melaporkan. Pemirsa, sebuah kuliner tak biasa datang dari Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Sajian mie ayam menggunakan wadah mangkok bakso. Selain unik, mie ayam ini juga memiliki rasa khas dan menggugah selera. Mau tahu seperti apa hidangannya? Berikut liputannya. Sekilas, mie ayam ini terlihat biasa saja. Tapi kalau diperhatikan, mangkoknya ternyata bukan dari keramik, melainkan dari bakso berukuran besar yang dibentuk menyerupai wadah. Ide bakso mangkok ini muncul karena ingin membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Proses pembuatannya tidak semudah bakso biasa, karena adonannya harus dibentuk dan direbus dengan teknik khusus, agar tetap kokoh menahan isian mie ayam dan tidak mudah bocor. Meski butuh proses lebih lama, usaha ini justru makin diminati pembeli. Banyak yang datang bukan hanya untuk mencicipi, tapi juga penasaran ingin melihat langsung keunikan bakso berbentuk mangkok ini. Bakso ini dibuat berlubang di bagian tengah, lalu diisi mie ayam, kuah, sayur, dan bawang goreng. Harga seporsi mie ayam bakso mangkok ini dibanderol seharga Rp18.000. Setelah mie ayamnya habis disantap, mangkok baksonya pun ikut dimakan. Konsep ini terbilang unik karena mengubah cara pandang orang terhadap bakso yang biasanya hanya jadi pelengkap tapi jadi mangkok. Saya jual bakso dan mie ayam sudah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya, memang di sini khasnya memang mie ayam bakso mangkok. Memang uniknya memang di situ, memang di Jember selama ini kan masih belum ada mie ayam bakso mangkok. Kebetulan apa sih yang unik dari yang belum ada di Jember? Saya cari yang unik aja. Dia tampil beda gitu ya? Iya, dia tampil beda. Sekitar 40-an, 40 porsi mie ayam. Itu mie ayamnya. Banyak juga ya Mas? Bukanya dari jam 2 sampai jam? Sampai jam 2 sampai setengah 10 malam. Oh. Ya namanya jualan itu kan nggak pasti tiap hari, semua orang kan pedagang pengennya jualan tiap hari rame, namanya kan pedagang pasti ada naik turunnya, tantangannya di situ. Kreasi sederhana ini pun membuktikan bahwa inovasi kuliner tidak selalu butuh bahan baru, cukup dengan cara pandang yang berbeda terhadap makanan yang sudah ada. Dari Hilda, Rauda melaporkan. Semarak HUT RI, usaha sewa baju adat panen cuan di bulan Agustus. Pastikan Anda tetap di News 58, kami akan segera kembali. Terima kasih, kembali lagi di News 58 bersama saya Raudatul Jannah. Pemirsa, semangat kemerdekaan di bulan Agustus tidak hanya terlihat dari upacara dan berbagai lomba 17-an.
Kebiasaan mengenakan baju adat saat perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia juga membawa rezeki bagi pelaku usaha sewa baju adat. Salah satunya Salon Ayunia yang kebanjiran pesanan dan mendapat untungan di bulan Agustus. Simak liputan berikutnya. Di bulan Agustus, Salon Ayunia terlihat lebih ramai dari biasanya. Jika sehari-hari salon ini dikenal sebagai tempat rias dan perawatan kecantikan, kini rak-raknya juga dipenuhi berbagai baju adat. Ada baju adat Jawa, Bali, Sumatera, Padang, hingga Papua. Warga bahkan harus memesan lebih awal agar mendapatkan baju yang diinginkan. Untuk harganya, sewa baju adat di Salon Ayunia cukup terjangkau. Harganya mulai dari puluhan ribu rupiah untuk baju adat anak hingga ratusan ribu rupiah untuk pakaian dewasa lengkap dengan aksesorisnya. Meski harganya sedikit naik menjelang bulan Agustus, minat warga tetap tinggi. Untuk melayani banyaknya pesanan, Salon Ayunia menambah jam kerja dan melibatkan seluruh staf. Hal ini dilakukan agar pelanggan tidak terlalu lama menunggu. Baju-baju ini banyak dicari warga untuk perayaan HUT kemerdekaan, baik di sekolah, kantor, maupun di lingkungan masyarakat. Sejak awal Agustus, baju adat yang banyak diminati seperti baju adat Jawa dan Bali sudah banyak di-booking. Fenomena ini menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mempererat rasa nasionalisme, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi usaha kecil dan menengah seperti Salon Ayunia. 2026 ini kemarin itu yang banyak keluar itu baju Dayak, baju Padang, baju Minahasa. Untuk harga ini aku melihat permintaan customer dari harga yang istilahnya kostum yang biasa sampai kostum yang istilahnya yang terbaik lah. Kalau yang biasa itu kita start buka harga itu ya mulai dari 100 lah paling tidak. Ada yang 75 sampai kita bisa membuka harga 1 juta itu tergantung dari kostum yang dipakai juga pernak-pernik atas sama aksesorisnya itu. Jadi nggak semua yo mahal, nggak semua yo murah. Kalau untuk baju yang tersewa kalau sekitar 200 piece itu ada. Di balik perayaan kemerdekaan, usaha seperti Salon Ayunia ini membuktikan bahwa semangat 17 Agustus turut menghidupkan roda ekonomi masyarakat. Sebuah bukti nyata, rasa cinta tanah air bisa berjalan seiring dengan tumbuhnya usaha rakyat. Hilda Rauda melaporkan. Pemirsa, tak perlu jauh-jauh ke Korea. Kini jajanan street food ala Korea hadir di area kampus Jember. Dijual dengan harga terjangkau mulai dari 2.000-an saja. Berikut liputannya. Beragam pilihan makanan khas Korea, mulai dari gimbap, sushi, kini tersedia di wilayah kampus Jember. Yakni Daebak Asian Food mengusung cita rasa khas Korea dengan harga yang cukup ramah di kantong pelajar dan mahasiswa. Gimbap dan sushi menjadi menu yang paling diminati oleh pembeli. Pilihannya yang menarik menjadi daya tarik pembeli yang datang. Harganya yang terjangkau membuat jajanan ini bisa dinikmati berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Alasannya supaya orang-orang bisa merasakan makanan dari yang notabene mahal, terus kan notabene mahal tapi dengan yang murah semua bisa ngerasain dengan rasa yang enak. Kalau itu mulai tahun 2022 awal Februari kalau nggak salah. Itu awalnya dari Car Free Day di Jember setiap hari Minggu. Lama-kelamaan kita buka setiap hari dan sampai sekarang. Harganya sangat terjangkau ya, dari 2.000-an, ada yang 2.000, ada yang 4.000. Itu saja harganya. Kalau untuk sushinya kita ada varian chicken karagi. Itu ayam dengan tepung crispy, terus
terus sama crab stick juga lah. Itu yang paling laris. Kalau pesannya kita mulai dari jam 6 pagi masak, terus jam 9 mulai dulu segala macam. Dan kita menggunakan bahan-bahan yang halal tentunya, dan cara prosesnya juga halal. Itu sudah ada sertifikat halal juga. Jadi untuk teman-teman semua kalau mau dari sini jangan khawatir, kita proses halal untuk bahan dan proses pembuatan. Tak heran, jajanan dengan harga terjangkau seperti ini jadi pilihan bagi mereka yang ingin mencoba jajanan kekinian namun tetap hemat. Belum pernah, baru pertama kali nyobain. Dari looks-nya sih kelihatannya enak-enak, jadi aku mampir nyobain. Rasanya, karena aku belum pernah coba, ya kan? Ya kayaknya enak. Semoga enak. Jadi kalau enak aku balik lagi. Dan jadi favorit aku kayaknya yang keju-kejuan, soalnya aku biasanya suka yang keju-keju. Dengan harga mulai dari Rp2.000, bimbap dan sushi di Daebak Asian Food ini bisa menjadi salah satu pilihan destinasi kuliner bersama teman maupun keluarga. Nisa Nafis melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup News 58 edisi 4, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Rodatul Jannah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di News 58 edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.